Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas terkait tentang asobah. Ya, karena kita kemarin fokus di ayat-ayat warisan. Nanti kita akan membahas juga masalah mengenai at-ta'sib, yaitu sisanya, ya, sisanya. Jadi yang namanya ahli waris itu ada dua. Orang yang mendapat jatah warisan disebut ashabul furud. Nah, yang sisanya ini disebut asobah. Ya, yang sisanya ini disebut asobah. Ya, ahli waris ada dua. Ya, karena orang yang dapat jatah waris karena nasab atau karena memerdekakan disebut ashabul furud. Ashabul furud, anak, suami, istri, bapak, ibu, ya. Nah, yang kedua asobah. Contohnya gini ya. Misal si fulan dia wafat, meninggal. Ya. Maka ada yang berduka di situ istrinya, ya. Kemudian orang tuanya dan anaknya. Berarti bagaimana cara membagi warisnya? Cara membagi warisnya adalah orang tuanya. Sebagaimana yang kemarin, seperenam, seperenam. Istrinya. Karena punya anak, berarti istrinya kemarin dapat berapa? Seperdelapan. Ya, kemudian sisanya dibagi anak-anaknya. Istri dapat seperdelapan karena mayit punya anak. Ya. Nah, istri berarti di sini termasuk ashabul furud atau sahibatul furud, fard. Kedua orang tua, ibu bapak mendapat seperenam. Karena mayit punya anak. Sehingga orang tua disebut juga ashabul furud. Nah, sisanya ini anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan warisan sisa dari seperenam, seperdelapan, sisanya laki-laki. Nah, anak laki-laki ini disebut asobah. Ya, disebut asobah. Baik. Asobah secara bahasa adalah orang yang belum mendapatkan warisan tanpa ditetapkan porsinya. Ya, dia dapat jatah sisa setelah dibagikan kepada yang sudah mendapatkan porsinya. Ya, yang ditentukan orang tua kalau punya anak seperenam, ibu bapak ya, ayah ibu maksudnya, istri ya seperdelapan, kalau nggak punya anak seperempat. Ya, nah nanti setelah ini dibagi sisanya, nah disebut ini al-asobah, ya, atau asobah. Nah, asobah berarti di sini kalau dia punya anak laki-laki, nah, berarti ini sisanya. Nah, kalau ada anak perempuan, 1:2. Yang 2 laki-laki. Sisanya. Paham sini ya? Baik. Jadi dia setelah dibagikan kepada pihak-pihak yang mendapatkan jatah warisan, maka dibagikan kepada yang belum, ini disebut asobah. Baik. Nah, asobah itu nanti ada dua, asobah nasabiyah dan asobah sababiyah. Ya. Ya. Tulisan asobah Arabnya apa? Pakai ain. Asobah. Asobatun. Ya, asobah itu ada dua, ada sababiyah, ada ya nasabiyah. Nah, sababiyah itu
Nanti ada macam lagi, 3 lagi. Ya, kita bahas mengenai asobah sababiyah. Berarti sebab. Kalau nasabiyah jelas ya. Berarti karena nasab. Ya. Kalau sababiyah karena memerdekakan, sebab memerdekakan budak. Saya kasih contoh, misal ya, Fulan punya budak. Ya. Budaknya ini dia merdekakan. Setelah dia merdekakan artinya nggak dia jual, dah kamu bebas. Kamu jadi orang merdeka. Kamu nggak diperjualbelikan lagi. Ingat ya, selama ada jihad akan ada ya perbudakan. Akan ada perbudakan. Misal Indonesia menginvasi Singapura. Singapura ini kan negeri non muslim atau Australia, ya. Nah, setelah diambil alih itu Australia, orang-orang Australia yang bukan prajurit ya kan nggak dibunuh. Nanti jadi namanya tawanan. Nah, mereka nanti dibagi-bagi. Bahkan diperjualbelikan. Nanti budak. Laki-laki atau perempuan. Nah, misal budak nanti yang diberdekakan namanya maula. Nah, dia nanti merdeka, mungkin kaya raya. Nah, berarti ini punya asobah nih, si fulan ini. Dapat jatah warisan. Berapa jatah warisannya nanti kita bahas. Nah, ini namanya asobah sababiyah. Kalau asobah nasabiyah, ya karena nasab. Ya, ya, betul. Ya, nanti setelah dibagikan ibu, bapak, oh ternyata dia dulu punya tuan yang memerdekakan dia. Ah, sisanya dibagi. Begitu. Ya. Nah, kemudian sabab nasabiyah ya jelas karena nasab. Ya, karena nasab ya ada berapa karena nasab? Ada 3 macam. Ya, asobah bin nafs ada ya asobiyah nasabiyah itu ada 3 macam. Ya, bin nafsi bil goir ma'al goir. Bin nafsi ya bil goir, jangan dipusingin sama istilah ya. Jangan dipusingin. Ma'al goir. Ya, jangan dipusingin sama istilah. Udah, santai aja. Ya, kalau yang bin nafsi itu ada anak ke bawah, berarti anak. Kalau ke bawah berarti apa? Anak, cucu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, dan seterusnya. Kalau punya di bawah cucu ya, Pak. Anaknya cucu. Cicit. Ayah, ubuah. Ke atas. Ayah, bapaknya ayah. Kakek, kakek dari ayah. Ya, bapaknya kakek, apa itu namanya? Buyut. Nah, ya. Nah, bin nafsi. Ini pertama. Anak, ke bawah. Bapak, ke atas. Bapak, ayahnya bapak, kakek. Bapaknya kakek, buyut. Kalau anak, putranya anak laki-laki anak, cucu laki-laki, kemudian anaknya cucu laki-laki, cicit. Ya, kemudian saudara, ya, saudara sekandung atau seayah. Kalau seayah berarti beda ibu ya. Misal bapak saya menikah lagi, punya anak laki-laki, ya, dan anak mereka, berarti keponakan. Ini maaf ya, tulisannya mereka gini singkat dah.
seayah. Kita bahasakan sekandung, seibu, seayah. Ya, jadi ini ya, asobah pertama saudara mayit, kemudian saudara ya seayah saja, laki-laki seayah, kemudian anak mereka. Anak laki-laki ya, keponakan laki-laki. Ini semua laki-laki ya. Anak laki-laki. Ini juga yang mengenai cucu. Ya, mana tadi? Anak, nanti cucu, laki. Nah, nanti juga ada namanya paman. Masih di asobah bin nafs dengan sendirinya. Paman. Paman itu saudara laki-laki ayah. Kita bahasakan ya. Kalau om, saudara laki-laki ibu. Yang kita bahas di sini adalah am. Bahasa Arabnya saudara laki-laki bapak. Ya. Baik yang sekandung dengan bapak atau seayah saja dengan bapak. Kemudian anak laki-laki mereka, berarti sepupu. Sepupu. Nah, ini asobah. Ya. Ini asobah. Tapi nanti mereka bisa mahjub, terhalang kalau kita punya anak laki-laki. Selesai berarti. Ya. Jadi yang didahulukan atas, anak dulu. Ya, anak kemudian ya, anak ke bawah, orang tua, ayah, saudara laki-laki, kemudian kalau nggak ada paman. Ya, paman. Ya. Mahjub. Semua terhalang. Nggak dapat. Nggak dapat. Yang dapat hanya bapak, ibu, ya. Soal kemudian iya, nanti kita akan bahas mengenai pembahasan mahjub. Ya, mengenai mahjub. Nanti kita akan bahas mahjub. Kita langsung bikin kasus ya mengenai dari sababiyah ini dulu. Ya. Kita taruh si Fulan punya harta berapa, 1 M kayak kemarin ya. Ya, 1 miliar. Dari sini langsung. Mayit Fulan, tarikahnya 1 M. Ashabul furudnya ibu, bapak. Jangan yang mahjub dulu. Kita bahas putri 1. Ya. Putri 1. Kita belajar mahjub dari sini. Paman. Paman dari pihak bapak ya. Istri 1. Harta peninggalan berapa? 1 M. Kita belajar mahjub dari sini juga. Nanti kita belajar mahjub, kita sebutin kakek masih ada. Kakek, bapak, ya, nenek. Nanti ini mahjub juga. Kita belajar. Baik. Ya. Jadi berapa orang tua dapat ibu-ibu di sini? Ibunya 1/6.
Nanti kita hitung 1 miliar bagi 6. Bapak 1/6. Punya putri apa? Istri dulu. Bukan, punya anak 1/8. Nanti ke anak ya. Ya. Anak kalau nggak ada anak laki-laki berapa? Oh, cuma satu berapa? Ayo. Anak perempuan? Ya. Anak perempuan berapa? Ya. Perhatikan, kita kasih cucu satu lah. Jangan ya. Jangan ya. Jangan. Kakek, nenek, apalagi? Saya mau hitung juga. Hitung bareng kita. Saya yang bikin kasus di papan tulis, saya ngitung juga di sini berarti. Ya. Kita kasih nanti belajar mahjub ya. Kalau pria yang memerdekakan punya bapak, berarti dia mahjub. Ya. Berarti dia terhalang. Baik. Kita bahas di situ saudarakan cucu, nggak usah lah ya. Cucu, nanti kita bahas. Harta 1 miliar, ya. Paman terhalang. Ya, mahjub. Kenapa paman terhalang? Karena punya bapak. Nanti kita akan bahas. Paman terhalang karena punya bapak. Nanti kita akan bahas kalau nggak punya bapak tapi punya paman. Baik. Kemudian anak perempuan berapa? Nggak punya anak laki-laki? Berarti setengah. Paman, mahjub, kakek, mahjub. Ya. Kenapa? Karena punya orang tua. Sama, cucu juga mahjub kalau punya anak laki-laki. Begitu ya. Baik. Nah, itu tinggal dibagikan saja. Berarti kita hitung bareng-bareng. 1 miliar dibagi 1 miliar nolnya berapa sih? 9 ya. Dibagi 6. 166 juta. Ini sama. Putri berarti 500 juta. Paman nggak ada. Ini berarti berapa? 125 juta. Kakek nenek nggak ada. Nah itu. Pas di situ ya. Situ pas. Sekarang kita bikin kasus lagi. Sekarang kita bikin kasus yang ghairu mahjub. Si Fulan masih hartanya 1 miliar. Istri 1. Putri ini ghairu mahjub, gak ada anak laki-laki ya. Putri 1. Paman 1. Kita bikin lagi yang tadi. Namanya mu'tik. Mu'tik itu orang yang memerdekakan. Ini. Asobah sababiyah. Namanya mu'tik 1. Ya. Mu'tik. Istri, putri, paman, apalagi nih ghairu mahjub, saudara. Saudara laki-laki berapa? 1 lah ya. Harta 1 miliar. Dari sini ya. Dari sini kita sudah bisa dapat gambaran. Apalagi kakek ya, kan bapak nggak ada nih. Kakek. Sudah dapat di sini. Kita hitung. Ya, kita hitung.
Ya, anak perempuan 1, kemudian kasih cucu anak perempuan nggak? Ya, nanti. Bapak nggak ada, ibu nggak ada, ya, nenek ada, kemudian kakek ada, paman berapa paman? Paman 1. Ya, pria yang memerdekakan budak berapa? 1. Ya. Tadi ada saudara ya? Saudara laki-laki itu berarti karena punya kakek mahjub. Saudara laki-laki mahjub. Kenapa? Karena ada kakek. Kakek itu seperti bapak. Ya, udah. Berarti orang yang memerdekakan budak mahjub nggak? Mahjub karena ada kakek seperti bapak. Seperti bapak. Nenek berarti kakek dapat berapa? 1/6 jatah bapak. Nenek dapat? Nah, begitu. Ya. Karena ya, karena ada kakek. Karena ada kakek. Dapat, nanti kita bahas, ya. Nah, berarti kakek sama nenek 166 kali 2 berapa? 333 juta. Anak perempuan 1 500 juta, istri 1 1/8 125. Udah lunas habis. Ya. Sekarang kita bahas nenek nggak ada. Kakek nggak ada, nenek nggak ada, Mu'tik ada, ya, saudara laki-laki ada, paman ada. Nah, sekarang kita bikin lagi simulasinya, ya. Berarti ya anak perempuan tetap 1, kakek nggak ada, orang tua nenek nggak ada, ya. Kemudian apa tadi? Paman, ya, paman ada, kemudian saudara laki-laki 1. Ah, berarti ya di sini, ya, lihat di sini, Putri dapat berapa? Anak perempuan, ya. Ah, saudara kandung berapa tadi? 1. Ah, nah perhatikan kedudukan saudara kandung seperti bapak. Berarti kalau ada saudara kandung, mu'tik mahjub. Ya, enggak, apa namanya? Paman juga. Kenapa? Karena ada saudara sekandung. Ya, karena ada saudara laki-laki sekandung. Begitu ya. Nah, berarti yang dapat istri, putri, saudara kandung. Ya, itu. Berarti ya istri dapat 1/8 karena punya anak. Ya, berarti berapa itu? 125 juta. Kemudian putrinya, hah? Nah, sisanya anak perempuan setengah. Ah, nanti sisanya untuk saudara laki-laki. Ya, berarti saudara laki-laki lebih banyak daripada istri. Sisanya dikasih ke saudara laki-laki. Berarti ini yang dapat warisan. Iya. Kenapa? Karena ada saudara laki-laki. Mu'tik mahjub. Karena ada saudara laki-laki. Istri dapat 1/8. Setengah. Sisanya saudara laki-laki. Paham ya? Sisanya saudara laki-laki. Berarti saudara laki-laki lebih banyak daripada istri. Oke, kita bikin simulasi lagi. Sekarang tidak ada saudara laki-laki. Sehingga si mu'tik, ya, ghairu mahjub.
Ya, si mu'tik tidak terhalangi. Ya, paman ini juga kita tiadakan. Kalau ada paman ya berarti ya mahjubnya sama sama paman berarti. Uh, enggak, enggak. Jadi dari sebab si orang tadi. Misal si fulan budak dulu, dimerdekakan oleh saya tuannya. Kemudian saya bilang ke si fulan, "Dah kamu merdeka." Si fulan ini karena orang merdeka, dia usaha banyak segala macam, akhirnya dia orang kaya. Maka saya jadi asobah dia. Itu mantan budak itu. Ya gitu. Ya. Apa? Anak angkat enggak, bukan. Bukan, enggak bisa. Anak angkat enggak dapat waris. Enggak dapat. Boleh cuman dapat hibah. Hibah enggak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Enggak boleh. Ya, jadi yang namanya anak angkat enggak ada yang mewarisi keseluruhan. Ya. Kita bahas sekarang, suami nggak punya anak, punya istri, tapi punya kerabat suami. Ini yang banyak kasus nih. Kenapa? Karena kebanyakan langsung ke istri semua. Ya kan? Kita bahas semua kerabat suami semua. Istri satu. Ya. Kita nggak usah bahas bapak ibu. Kalau bapak ibu, oke, dapat lah ya. Ini mertua perempuan ini pun udah nggak ada. Tapi dia punya apa? Paman misalkan nggak ada paman lah ya. Paman nggak ada juga. Kita berarti ambil saudara paman. Saudara paman, anak paman, ya, anak paman, ya, putra dari paman, sepupu, putra dari paman, ya kan? Putra dari paman berapa misalkan? Ya, kemudian itu masalah mu'tik yang dapat warisan bukan laki-laki aja. Misal ibu punya budak, ibu merdeka kan ibu namanya mu'tikoh, ya dapat warisan juga. Nah berarti dari sini kasus seperti ini, ya dari misalkan hartanya 1 miliar, nah istri dapat berapa berarti? Seperempat aja. Berarti cuma dapat 250 juta. Ya, sisanya dibagikan ke siapa? Nah, ke asobahnya. Asobahnya sisanya siapa tuh? Putra paman. Ya udah, putra paman. Nah, putra pamannya ada berapa? Tinggal dibagi-bagi. Pamannya. Nah, yang masalah nih pamannya banyak nih, nah, kan? Pamannya 3 gitu. Pamannya udah meninggal semua. Adanya sepupu laki-laki nih. Yang bahas kita bahas sepupu laki-laki. Sepupu laki-lakinya 4. Ya udah sisanya itu dibagi ke 4 tadi. Nah, ini yang tidak dipahami dan tidak mau tahu orang-orang. Ya, dianggapnya sepupu, oh udah selesai, nggak ada urusan. Nah, padahal dia adalah punya jalur asobah. Bahkan asobahnya asobah bin nafsi, asobah dengan sendirinya. Ya, asobah apa bahkan nasabiah dengan sendirinya. Anak laki-laki dari paman. Paman maksudnya saudara laki-laki bapak. Begitu. Ya. Nanti si istri mungkin, oh kok banyakkan jatah sepupu dia daripada saya. Saya yang nemenin dia. Saya apa? Saya cuma dapat 25%, nggak punya anak lagi. Ya mana ada anak cuma dapat berapa tuh? 12,5% lagi. Ah, itu kan. Ya seperti itulah. Ya 1/8 dia dapat. Baik, kita bikin simulasi lagi. Ya. Nah, sepupu nggak ada, punya istri satu. Ada yang memerdekakan, gitu kan? Dia nggak punya, ya, nggak punya. Ini 1 miliar, nggak punya anak, nggak punya orang tua, nggak punya paman. Ya, misalnya dia baru masuk Islam, nih, punya istri. Berarti istri cuma dapat berapa? Seperempat. Sisanya ke siapa? Mu'tik. Nah, itu. Siapa nih? Mu'tik mana tadi? Mu'tik. Ah, ini. Ke Mu'tik. Berarti Mu'tik yang paling banyak. 75%. Nah, sisanya.
Nah, itu. Ya. Baik, sekarang kita bahas cucu laki-laki. Kita bahas. Istri satu, putri tetap ada, putri satu, kemudian paman nggak ada, saudara laki-laki nggak ada. Kita bahas istri, dia punya anak laki-laki ya. Dia punya anak laki-laki, tapi anak laki-laki meninggal. Tapi anak laki-lakinya punya anak laki cucu. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Satu lah ya. Nah, ya. Motif nggak usah ada lah ya. Nggak usah ada. Kita yang realistis saya, zaman sekarang nggak ada motif kok. Pembantu rumah tangga kita itu bukan budak ya. Ya, hartanya berapa? 1 miliar. Ya, berarti kita hitung istri dapat berapa? 1/8 aja. Ya, istri dapat 1/8. Kemudian putri dapat berapa? Separuh, setengah. Ya. Nah, kemudian cucu. Karena anak laki-laki dia ada tapi meninggal. Ya. Anak laki-laki dia ada tapi sudah meninggal, hidup sama mantunya. Ya, anak laki-lakinya perhatikan dapat asobah. Berarti istri 1/8, 125 juta, putri setengah, 500 juta, sisanya ke cucu anak laki-laki. Begitu. Nah, kalau sekarang cucunya perempuan, dapat apa enggak tuh? Nah, nanti kita akan belajar mengenai Wairu Mahjub. Kalau di sini ada enggak? Ya, ada enggak? Cucu perempuan anak laki-laki. Ada cucu laki-laki enggak? Enggak ada. Kita bikin enggak ada cucu laki-laki. Ya. Nah, berarti cucu anak perempuan dapat. Karena enggak ada cucu laki-laki. Berarti siapa? Si istri 1/4, 1/8, anak perempuan setengah, sisanya ke 6. Cucu anak perempuan, nanti cucu perempuan anak laki-laki dia 1/6. Sisanya nanti dibagikan ke Zawil Arham. Baik. Kita bahas lagi mengenai ya asobah yang berikutnya. Nah, asobah bil goir. Ya, aslinya ini bukan asobah, namun menjadi asobah. Tadi saya bahas sisa kerabat terdekat karena cucu perempuan 1/6. Perhatikan ya, cucu perempuan ketika tidak ada cucu laki-laki berapa? 1/6. Enggak. Ya. Nah tadi saya bilang sisanya untuk kerabat terdekat. Kerabat terdekatnya ini siapa nih? Nah, cucu anak perempuan itu namanya asobah bil goir. Asobah bil goir salah satunya ya, perhatikan di sini. Asobah bil goir dia ahli waris yang aslinya bukan asobah. Namun jadi asobah. Kenapa? Karena diangkat oleh saudara laki-laki. Ya, contoh. Si mayit fulan punya anak perempuan. Anak perempuan ini bukan asobah. Dia dapat bagian tersendiri. Ya. Namun ketika ada anak laki-laki mayit, ya,
maka si anak perempuan jadi asobah. Dia jadi dapatnya 1:2. Nah itu. Ya, ketika ada anak laki-laki, dia jadi asobah. Ketika nggak ada anak laki-laki, oh dia dapat separuh. Tapi ketika ada anak laki-laki, dia jadi asobah. Ya, yang pertama. Yang kedua, tadi yang kita bahas, yang namanya bintul ibn. Apa itu bintul ibn? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Namanya bintul ibn. Ya. Bintu al-ibni. Bintul ibni. Bintu putri, ibni anak laki-laki. Putri anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kemudian nanti cucu anak perempuan 1:2 juga dengan cucu anak laki-laki ya. Cucu anak perempuan 1:2 dengan cucu laki-laki. Dari anak laki-laki. Bukan dari anak perempuan. Ya, bukan dari anak perempuan. Misalnya ibu kan perempuan nih. Ya, orang tua ibu meninggal, ya, maka anak laki-laki ibu nggak dapat dari orang tua ibu. Karena anak perempuan gitu. Tapi dari cucu yang merupakan anak laki-laki, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan. Sekarang kita bahas ya, cucu laki-laki ada satu, cucu perempuan juga ada. Ya, dia nggak mahjub ya, dia nggak mahjub. Keadaannya seperti anak. Kan kita punya anak 2, laki 1, cewek 1. Emangnya yang cewek nggak dapat waris? Dapat. Nah, begitu juga. Ya. Nah, misal seorang suami meninggalkan istri, anak perempuan 1, cucu 2. Cucunya laki 1, perempuan 1. Gimana cara membagikannya? Istri dapat berapa? 1/8, anak setengah, ya, anak setengah. Nah, itu perhatikan. Ya, kemudian ini 1 miliar ya. Langsung hitung-hitungan aja deh ya. 125. Ini nanti masih ada sisa yang belum kita pelajari. Kerabat terdekat. Cucu anak laki-laki berarti paronya. Sisanya ini. Kalau ada sisa. Nah, nanti ini belum kita pelajari. Kerabat terdekat. Ya. Berarti sisanya sekitar 200 jutaan. Untuk kerabat terdekat. Zawil arham. Nanti kita akan bahas. Udah. Hartanya harta istri. Kalau nggak ada anak, suami dapat berapa? Setengah. Ya. Nah, jadi yang sekarang yang meninggal adalah si istri. Suami dapat separuh kalau tidak ada anak. Ya. Nah, sekarang kalau ada anak. Ya, anaknya berapa? Anak laki 1, perempuan 1. Punya ibu nggak? Ibu bapak dapat dia tuh. Ya, ibunya dapat perempuan tadi. Misal si Fulanah meninggalkan harta yang banyak. Ya, dia meninggalkan anak 1, putri 1, laki putra 1, ibu bapaknya. Nah, berarti ya kalau hartanya kita simulasikan 1 miliar, suami hanya karena punya anak berarti 1/8. Ya, 1/8.
separohnya dari setengah berapa? Seperempat. Seperempat. Ya. Berarti bapak seperenam, anak ibu seperenam, kemudian sisanya dibagi 2:1. 2:1. Ini pertanyaan ibu ya. Harta 1 miliar perempuan. Dia ninggalin suami. 1. 4. Ibu. Putra berapa? 1. Putri 1. Ya udah gampang ini. Ini 250 juta. 166,6 sama. Nah, sisanya berarti dibagi 2 ini dengan perbandingan 2:1. Ya, dengan 2:1. Kalau anaknya ya 1 tadi apa? Pria, 1 wanita. Kalau anaknya laki-laki dua-duanya bagi 2. Enggak. Ya. Ini kan yang meninggal istri kan? Nah, sekarang ya kalau anak laki-laki 2 ya gampang juga. Suami tetap dapat 1/4, ibu 1/6, bapak 1/6, ya sisanya berarti dibagi tuh, ya dibagi. Iya. Berarti berapa tuh? 2:1 lah. Ya, tetap anak laki-laki 2:1 dibanding 1 anak perempuan. Tinggal dibagi. Ya, masalah pembagiannya nanti itu pakai kalkulator. Kalau manual pusing juga itu. Manual ya. Pakai kalkulator aja biar gampang. Oke, kita masih bahas asobah bil ghair biar nanti kita langsung bikin kasus. Asobah bil ghair. Asobah bil ghair ini kan bin nafsi. Nah, sekarang bil ghair. Bil ghair, ghair itu karena orang lain. Ya, anak perempuan, cucu perempuan, ya. Kemudian saudari perempuan. Saudari perempuan. Kalau saudari nggak usah pakai perempuan ya. Ya, itulah ya. Ya, nah saudari perempuan ini 2. Yang namanya ukhtus syaqiqah, saudari sekandung, seibu sebapak. Ya. Juga ada ukhti lil ab, saudari seayah aja, bukan anak ibu kita. Misal bapak saya nikah lagi karena ibu saya meninggal, bapak saya punya anak perempuan. Itu saudari sebapak saya, bukan saudari seibu. Nah itu, ya saudari perempuan. Ya ini tadi sekandung artinya sebapak seibu. Ini seayah saja. Ya berarti kalau seibu enggak. Nah, enggak. Baik. Ya. Nah, sekarang kita bahas masih si fulan, si mayit meninggalkan harta 1 miliar. Kita bahas berarti dari anak perempuan, cucu perempuan, saudari perempuan. Kalau anak perempuan jelas ya. Kalau ketiadaan anak laki-laki, berarti dia apa namanya? 2:1. Nah, ini cucu perempuan, kemudian dia punya saudari perempuan. Ya, saudari sekandung, ya, dan juga saudari seayah. Ya.
Kalau ada bapak, berarti saudari sekandung nggak dapat. Ya, berarti mahjub. Kenapa? Karena punya bapak. Ya, saudari sekandung mahjub. Ya, sekarang kalau ada ibu aja nggak mahjub. Ya, tidak mahjub. Kita bikin kasus dari asobah bil ghair. Si fulan meninggalkan harta 1 miliar, punya, ya siapa si fulan ini, suami atau istri nih? Si fulan ya, istri lah ya tadi. Dia berarti meninggalkan suami satu, meninggalkan ibu satu, meninggalkan saudari kandung satu, meninggalkan cucu perempuan satu. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki ini yang udah meninggal duluan. Ya. Nah, ini nenek. Berarti yang meninggal nenek-nenek ya. Nah, yang meninggal nenek-nenek. Ya, tadi kita sebutin ashabul furud dan asobahnya. Suami satu, ibu satu, bapak nggak ada, putra nggak ada, putri ada, cucu perempuan berapa? Satu, saudari. Nah, ya. Nah, berarti yang bagiannya terang dulu, ya. Nah, suami seperempat, ya. Suami seperempat, ya. Ibu seperenam, ya. Anak perempuan berapa? Ya, anak perempuan satu ya, ya separoh. Kita bahas yang perempuan yang meninggal nenek. Apa perempuannya nenek-nenek maksudnya. Punya cucu kan nenek-nenek. Dia masih punya ibu tapi masih punya ibu ya. Kita tentuin dulu suami, ibu. Ada ya nenek-nenek ninggalin ibu ya? Jarang ya. Suami ya, putri. Ah, itu ya. Cucu perempuan. Kita kan lagi bahas asobah bil ghair kan? Ya udah kita bahas yang ada asobah bil ghair aja. Ya. Nenek-nenek nggak ninggalin ibu, nggak ninggalin bapak, ninggalin kakek suami. Ninggalin cucu perempuan satu. Cucu laki-laki ada nggak? Nggak usah lah ya. Ya, saudari kandung ada ya? Saudari kandung. Saudari kandung. Kalau berarti yang udah jelas suami. Hah? Kok suami setengah? Punya anak nggak? Punya. Berarti suami seperempat. Ya. Nah, suami seperempat. Nah, ibu nggak ada. Berarti anak setengah. Ya. Saudari kandung dapat nih. Saudari kandung dapat. Suami satu, saudari kandung satu, putrinya dapat satu ya. 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 Anak perempuan setengah 500 juta, suami seperempat, ya. Suami seperempat 750 juta. Ya. Nah, ibu kan nggak ada. Ibu ini nggak ada. Berarti cucu perempuan seperenam dari sisa. Nah, ya. Gimana nih? Suami satu, putri satu, cucu perempuan satu.
Anak perempuan 1, ya. Nah, ya. Oke. Kita mau bahas sekarang mengenai asobah ma'al ghair. Nanti baru kita bikin apa namanya? Asobah ma'al ghair. Dia aslinya bukan asobah. Namun menjadi asobah karena ada kawannya yang statusnya semisal. Ya. Nah, asobah ma'al ghair ini saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung. Saudari perempuan kandung. Ya, saudari perempuan kandung bersama anak perempuan. Karena ada anak perempuan berarti saudari perempuan dapat. Nah, ini asobah ma'al ghair. Saudari perempuan kandung dengan putri perempuan. Nah, itu saudari kandung. Yang kedua, saudari perempuan kandung bersama cucu perempuan. Ini bersama putri. Yang kedua, bersama cucu. Ya, ini asobah ma'al ghair. Cucu perempuan ya. Nah, asobah ma'al ghair saudari perempuan kandung, ukhti syakikah bersama anak perempuan, bersama putri. Ya. Nah, karena ini berarti nanti ada yang mahjub. Yang mahjub siapa aja nih? Ya, yang mahjub adalah ya, yaitu saudara seayah saja. Kenapa? Karena punya saudara ya seibu sebapak. Nah, dan juga yang termahjub siapa? Semua keponakan. Semua keponakan menjadi termahjub. Nah, contoh, misal si fulan meninggal. Ya, kita bagi kasus ahli warisnya di sini, istri, 2 anak laki-laki dan perempuan, dan kedua orang tua. Nanti kita tentukan siapa asobahnya. Jadi ahli warisnya istri, 2 anak laki-laki dan perempuan, dan kedua orang tua. Contoh, mayit 1M, ahli warisnya tadi siapa aja? Istri, anak, ortu. Berarti istri karena ada anak dapat warisannya berapa? 1/8.
Ya, perhatikan ayah ibu karena ada anak ini, maka mereka dapat bagian seperenam. Nah, anak perempuan ya dia menjadi asobah karena ada saudaranya itu laki-laki. Anak laki-laki posisinya asobah bin nafs dan anak perempuan posisinya asobah bil ghair. Nah, baik. Sudah, sekarang kita akan bahas mengenai penghalang warisan, yaitu hajib, penghalang. Yang terhalang namanya mahjub. Ya, yang terhalang namanya mahjub. Nanti kita akan bahas mengenai pembahasan penting dalam warisan, yaitu namanya munasakhot. Ini penting ini ya. Di mana warisan tertunda, nggak dibagi-bagi, akhirnya ada ahli waris yang meninggal. Nah, itu namanya munasakhot. Nanti kita akan bahas. Tapi kita bahas mengenai hajib dulu. Tuh ada kayak gitu kan? Saya pernah ditanya kayak gitu. Nah, banyak lagi. Ya Allah. Nah, nanti kita akan bahas mengenai munasakhot. Itu pembahasan penting. Ya, insya Allah. Nah, yang namanya penghalang atau hajib, hajib, ibu kan pakai hijab. Hijab tuh, hijab yang terhalang. Penghalangnya namanya hajib. Ya, ya. Nah, bentuk penghalangan ini namanya hijab lah ya. Ya. Nah, hijab itu dalam ilmu waris, bukan hijab pakaian. Ada dua, hijab bil wasfi dan hijab bisyaksi. Kalau hijab bil wasfi ini bersifat total. Ya, hijab bil wasfi dan hijab bisyaksi. Hajib alat apa pelakunya yang menghalangi. Ah, bil wasfi. Ini totalitas. Yang kedua bisyaksi. Bisyaksi. Ah, bil wasfi. Wasf itu sifat. Ya. Ini bersifat total. Karena ya salah satu dari tiga hal. Pembunuhan, perbudakan, dan beda agama. Misal, anak bunuh bapak. Bapak yang mewarisi ya. Maka gara-gara si anak yang bunuh bapak mati, si anak nggak dapat warisan selama-lamanya.
Satu lagi, ini jelas. Beda agama. Ya, la yarisu al-muslimu al-kafira, wala al-kafiru al-muslimah. Seorang muslim tidak memberikan warisan pada orang kafir, begitu juga sebaliknya. Ya, perbudakan, pembunuhan, dan apa namanya? Beda agama. Ya. Nah, kalau hijab bisyaksi, ya, bukannya seperti yang pertama, bukan karena beda agama, perbudakan. Ya, budak itu nggak dapat waris, ya. Nah, yang dapat waris kalau merdeka. Ya. Nah, kalau hijab bilwasfi, bisyaksi, penghalang warisan, baik yang totalitas maupun sebagian. Jadi nggak total. Disebabkan keberadaan ahli waris yang lebih dekat atau yang lebih kuat. Ya. Nah, tadi kita udah bahas nih mengenai hijab bilwasfi ini. Ya, jadi ada hijab hurman, penghalang total, misal ya, cucu laki-laki terhalang karena ada anak laki-laki, apalagi cucu perempuan. Ya. Saudara laki-laki terhalang karena ada anak laki-laki atau karena ada ayah. Begitu. Ya, orang yang menghalangi hajib, yang terhalangi mahjub. Nah, ini ada hurman, hijab hurman terhalangi. Ini berarti total ini. Hurman. Cucu laki-laki ini mahjub. Terhalangi oleh siapa? Anak. Ini namanya berarti siapa? Istilahnya hajib. Ya, hajib. Saudara, saudara laki-laki terhalangi oleh bapak. Nah, oleh bapak. Saudara laki-laki terhalang karena ada bapak atau karena ada anak laki-laki. Nah, berarti dia mahjub selama-lamanya. Ya, mahjub selama-lamanya. Kenapa dia mahjub saudaranya? Karena ada keponakan laki-lakinya, anak si mayit yang laki-laki. Jadi kalau yang hurman, cucu dari anak laki-laki terhalang karena anak laki-laki. Begitu juga kakek terhalang. Kenapa? Kalau ada ayah. Ya. Saudara laki-laki terhalang karena ada anak laki-laki. Atau cucu laki-laki. Dari anak laki-laki. Jadi saudara laki-laki itu dia mahjub. Berarti hajibnya penghalangnya siapa? Anak laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, begitu. Kita punya saudara, tapi cuma seibu. Dia mahjub. Kenapa? Karena ada anak laki, ada cucu laki-laki dari cucu anak laki, karena ada anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan itu lebih didahulukan. Berarti yang namanya cucu perempuan, bukan berarti dia nggak dapat nih cucu perempuan, ya. Nah,
dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak perempuan. Ah, baik. Dia bisa menjadi hajib penghalang dari saudara seibu saja. Saudara seibu. Ya. Ya. Nah, mu'tik dia menjadi mahjub kalau dia si mayit punya asobah keluarga. Maka si mu'tik nggak dapat. Tapi kalau si mayit nggak punya keluarga, nggak ada asobah, si mu'tik naik. Nah, cucu perempuan anak laki-laki, dia terhalang, nggak dapat dia dari tadi. Kenapa? Karena ada anak laki-laki atau anak perempuan. Ya, nenek nggak dapat. Kenapa? Karena ada ibu. Ibunya nenek apa namanya? Mbah Buyut. Nah, terhalang kalau masih punya nenek. Nah, saudari kandung. Saya punya saudari kandung, kakak perempuan. Ya, terhalang kalau ada anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki. Ya, kalau ada ayah, kalau punya kakek. Ya, tapi kalau saya nggak punya bapak, nggak punya kakek, nggak punya anak laki-laki, berarti saudari perempuan saya, ya, gue rumah mahjub, tidak terhalang. Misal, misal ya, ini nggak realita. Ibu saya misalkan menikah lagi, kemudian ibu saya punya anak perempuan, ya, atau punya anak laki-laki. Berarti ini saudara, ya, seibu, ya, saudara seibu. Dia nggak dapat warisan. Kalau saya punya anak laki-laki, ya hajibnya. Kalau saya punya cucu laki-laki, kalau saya punya anak perempuan, kalau saya punya, ya, apa namanya, bapak atau kakek. Nah, kalau saya punya anak perempuan, saudari seibu saya nggak dapat. Ya, nah, ini nggak usah dipikirin, pokoknya gitu aja. Ya, nanti mudah-mudahan kita buatkan draftnya, ya, draftnya. Enaknya sih langsung kasus, langsung kasus, ya. Baik, ya. Nah itu apa namanya yang terhalang. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai munasakhot. Nanti kita masuk ke hitung-hitungan lagi. Munasakhot tadi apa? Yang enggak diurusin, ahli warisnya udah pada meninggal, sisa cucu, sisa generasi kesekian. Nah itu, tadi katanya banyak. Nah, itu ya. Nah itu udah dibahas oleh para ulama sejak dahulu mengenai munasakhot seperti ini. Ya, ya itu namanya munasakhot. Nanti kita akan bahas juga mengenai yang banyak juga gonogini ya. Gonogini. Entah apa itu maksudnya gonogini. Ya. Namun nasakhot itu masuk kepada pembahasan
hukum menunda warisan. Ya, atau hukum menunda pembagian warisan. Nah, jadi yang namanya harta waris ya, itu dibagikan setelah biaya perawatan jenazah, kain kafan, hutang-hutang dia, maka dibagikan. Ya, baik. Nah, yang namanya menunda itu bisa jadi ada udzur. Kalau udzur syar'i, maka tidak mengapa. Udzur. Ya, ada udzur. Ya, baik. Ada udzur. Kenapa? Karena ahli warisnya masih ada di kandungan. Ya, karena masih ada di kandungan. Ini misal begini. Ini terjadi pada tetangga saya. Dia meninggalkan satu orang istri, orang tua, ibunya, masih ada saudara laki-lakinya. Anak perempuannya dua. Anak perempuannya dua. Tapi istri mengandung. Ya. Nah, ini kalau anaknya perempuan juga, berarti saudaranya tuh ghairu mahjub. Tidak terhalang, dapat ya? Dapat. Tapi kalau anaknya laki-laki, berarti saudaranya dapat gak? Enggak. Takdir Allah, anaknya lahir kemudian, dia meninggal, anaknya lahir kemudian, laki-laki. Nah, maka ditunda itu bagus. Baik. Ya, ada uzur. Nah, itu memang harus ditunda, jangan. Nanti setelah dibagikan, saya anak laki-laki, saya kan saudara laki-laki. Ini kan keponakan saya dua-duanya perempuan. Tapi istrinya mengatakan, paling perempuan lagi nih. Enak aja begitu dia, paling perempuan lagi nih. Gak boleh. Ya, baik. Nanti ditunggu. Kalau anaknya laki-laki, berarti ya udah, maju. Ya, terhalang. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian penundaan ini juga karena apa? Karena permintaan atau persetujuan seluruh ahli waris. Jadi semua ahli waris rela deh. Ya, ketika jatah warisannya didiamkan. Kenapa? Karena dibisnisin. Ya, karena bentuk usaha peninggalan orang tua. Ya udahlah. Ya, sehingga mereka melakukan syirkah amlak. Apa itu syirkah amlak? Kongsi kepemilikan bagi saham. Ya. Misal seseorang meninggalkan perusahaan, ya akhirnya diwarisi ke anak-anaknya. Ya, bagiannya gimana tuh? Kan kalau dibagiin kan, ya udah warisannya dijual aja. Anak sekian dapat, ya udah sesuai perhitungan. Tapi semuanya, wah sayang ini. Kalau kita belah ini perusahaan, ya nanti kita dapatnya segini aja habis. Tapi kalau kita biarin aja nih, kita berkongsi. Ya, namanya syirkah amlak. Ya, kongsi kepemilikan terhadap objek warisan. Ya, terhadap objek warisan. Baik. Mengenai yang kedua ini, bukan yang pertama karena ada uzur. Ya, ya. Perhatikan di sini kata para ulama, bagi yang mengurus harta waris, semisal kakak yang pertama, paman, atau yang lainnya, dia sebenarnya nggak boleh mengakhirkan pembagian waris tanpa uzur syar'i atau tanpa kerelaan dari ahli waris. Ya, kalau ahli waris ridho, ya itu hak mereka, nggak masalah, dibiarin aja. Ya, ini apa perusahaan ini dibiarkan aja, dibiarin begitu. Ya, ini misal saya tahu ya itu perusahaan bis, tapi saya nggak tahu itu pemiliknya Nasrani atau Islam ya. Bis ke Sumatera, Lorena, satu lagi apa itu? Yang namanya Karina, Lorena Karina, Lorena kan, kalau nggak salah ya, itu itu nama anak dia tuh, Lorena nama anak dia, Karina nama anak dia. Ya kalau sama anaknya udahlah biarin aja, ntar aja deh, biarin bisnis aja. Itu atas kerelaan mereka tidak mengapa. Ya, berarti
Syirka amlak. Mereka bagi kongsi sesuai pembagian. Kalau anak laki-laki berarti 2:1 begitu dan seterusnya. Ya, betul. Pembagiannya. Mm-mm. Oh, berarti nanti si anak perempuan itu dapat bagian khusus. Kayak gaji. Ya, nanti dia dapat lagi bagi hasil apa tuh istilahnya kalau di perusahaan. Nah, ya, rapat umum pemegang saham kan ada pembagian khususnya. Tapi di antara pemegang saham juga menjabat sebagai direksi perusahaan. Dia jadi apa? Ya. Nah, dia lain lagi itu. Nah, ya. Nah, penundaan penyerahan warta warisan kepada masing-masing ahli waris bukan karena dua hal tadi. Ini yang ketiga. Kalau dua hal tadi oke, jelas. Ya. Yang pertama karena nunggu kelahiran dari janin supaya diketahui anak laki-laki atau bukan. Yang kedua karena kerelaan karena bersifat perusahaan atau unit usaha sehingga nanti ada syirka amlak pembagian objek ya warisan berupa saham masing-masing. Nah, yang seperti ini yang bukan karena tadi. Nah, sekarang ada orang bukan karena menyengaja, tapi karena memang sulit dicairkan. Namanya jualan properti gimana jualnya? Nggak kayak jual kacang. Nggak kayak jualan asinan. Laku kalau asinan. Jualan tanah, jualan aset, itu susah. Lama. Ya, baik. Nah, yang kayak begini wajar. Ya, nggak bisa cepat begitu. Saya barakallahu fikum. Berarti kalau kasus kayak tadi ada udur syar'i. Kecuali selain kayak tadi. Udahlah, ntar aja lah, ntar aja. Ya udahlah, nanti aja dulu, nanti aja. Akhirnya rumah warisan orang tua ditempati oleh satu anak saja. Satu anak ini berkeluarga. Berkeluarga punya anak, punya cucu. Anak dan cucunya merasa ini rumah bapak saya. Saudara-saudara bapak saya rumahnya bukan di sini. Padahal itu rumah nenek kakek mereka. Berarti saudara bapaknya, paman-pamannya berhak. Tapi karena ditunda, akhirnya, nah inilah. Ya, nah kita akan bahas mengenai munasakhot. Mengenai munasakhot yaitu warisan ditunda untuk dibagi. Sehingga ahli waris ada yang meninggal. Ya, ahli waris ada yang meninggal. Si fulan punya anak A, B, C, D. Ya, si fulan harta warisnya nggak dibagikan ke A, B, C, D. Akhirnya A, B, C, D ini punya anak-anak lagi, cucunya si fulan. A, B, C, D itu meninggal. Wah, loh. Ya, meninggal. Ya, baik. Nah, sampai berapa tahun kemudian baru dibagi. Baru dibagi. Nah, ini namanya munasakhot. Kasus seperti ini namanya munasakhot. Nah, belum dibagi. Baik. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas ya di cara menghitung warisan mengenai munasakhot seperti ini. Adapun kasus-kasus yang lain nanti kita akan lebih perdalam lagi insya Allah ya terkait asobah juga nanti kita akan masuk ke dawil arham ya. Ya, nanti kita akan masuk juga insya Allah mengenai kerabat ya, kerabat-kerabat dekat, kerabat dekat yang nanti mereka juga dapat waris begitu. Mereka dapat waris. Ya, ya, zawil arham, kerabat mayit yang bukan ahli waris. Ya, sebagiannya tadi sudah kita sebutkan sebagiannya. Sebagian yang lain atau mayoritas yang lain itu belum. Nah, itu mengenai ya zawil arham,
kerabat mayit yang bukan waris. Ya, yang sebenarnya mereka tidak memiliki jatah warisan maupun sisa, bukan asobah, bukan ashabul furud. Ya, mereka zawil arham bisa dapat warisan? Masih bisa nggak? Bisa. Ya, kalau tidak ada ahli waris yang berhak mendapat asobah. Ya, baik. Nah, nanti kita akan bahas juga mengenai zawil arham ini. Zawil arham ini berarti siapa aja tuh kerabat yang nggak disebutin tadi tuh. Ya, semua cucu laki-laki atau perempuan jadi anak perempuan. Ya, kemudian saya punya saudari perempuan, saya punya kakak. Keponakan saya itu dari kakak saya itu namanya zawil arham. Nanti kalau saya nggak punya ashabul furud, nggak punya asobah, keponakan saya dari anak kakak saya bisa dapat. Ya, itu keponakan. Keponakan dari saudari perempuan, bukan dari saudari laki-laki. Ya, termasuk nanti keponakan laki-laki dari saudara seibu saja. Misal ibu saya menikah lagi, punya anak laki-laki, saudara seibu. Terus dia punya anak. Dia punya anak. Nah, itu namanya zawil arham. Nah, tadi kita bahas asobah bin nafs, sepupu laki-laki. Gimana kalau sepupunya perempuan? Zawil arham. Kerabat dekat. Berarti. Nah, mereka dapat waris. Kalau saya tidak punya, atau si ahli waris tidak punya, ashabul furud dan asobah. Ya, tadi hanya dibahas paman. Asobah bin nafs. Bagaimana bibi? Bibi namanya zawil arham. Masuk ke zawil arham. Kerabat dekat. Mereka dapat waris kalau nggak ada ashabul furud dan asobah. Ya. Gimana dengan adik laki-laki ibu saya? Nah, itu zawil arham. Om dari ibu. Ya. Nah, itu termasuk. Pokoknya semua paman dari ibu, om dari ibu. Bibinya gimana? Itu masuk juga zawil arham. Kakek, nenek yang dimaksud adalah dari bapak. Ya. Misal saya punya kakek yang merupakan atau nenek yang merupakan orang tua dari bapak saya. Gimana kalau dari ibu? Nah, itu masuknya zawil arham. Ya. Nah, dan keseluruhan keturunan mereka namanya zawil arham. Nanti kita akan bahas mengenai ya zawil arham. Ya, mereka dapat sisa ketika sudah tidak ada ya ashabul furud dan asobah. Ya, itu sedikit mengenai teori. Ya, nanti kalau udah keseluruhan kita bikin, entar kalau saya bikin ulangan, ada yang datang lagi. Nah, ayo. Hah? Nah, tadi bikin ulangan. Ya, dibikinnya di rumah lah ya. Dibikinnya di rumah lah. Gitu. Ntar dicekrek, nah, dipoto, dijapri. Nah, daripada diperiksa di grup. Nah, kalau diperiksa di grup, wah, bener 2 salah 8. Nah, ya, gitu ya. Subhanakallahumma bihamdik. Ya, ya. Mualafnya kapan? Eh, ketika sudah bagi warisan atau sebelum bagi? Oh, oke.
Oke, begini ya. Saya bahas, makanya tadi saya tanya, misal si fulan dapat warisan dari orang tuanya seagama. Seagama dia dapat waris. Tapi belum dibagi waris nih, munasakhot lah kayak tadi, munasakhot. Bapaknya udah meninggal, dia masih muslim. Nggak lama berselang, dia kafir, murtad. Ini murtad nih si fulan. Ini murtad. Ya, dia berhak dapat waris gak? Dapat. Karena ketika orang tua meninggal, dia masih muslim. Paham ya? Berarti dia dapat waris ketika dia masih muslim. Beda kasus ketika orang tuanya masih hidup, dia murtad. Maka dia tidak